Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita berjumpa lagi di kelas kita pagi. Nah, temanya itu aku disertai Allah. Teman-teman boleh buka materinya ini ambil dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22, kemudian disambung lagi di pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, teman-teman, setiap kita itu pasti pernah merasakan ketakutan ya. Mungkin ada yang takut ditolak, ada yang bilang takut hantu, ada yang bilang dia takut nggak bisa mau mencoba sesuatu hal yang baru, lalu malu, takut dibully atau takut takut dikolokin sama teman-temannya. Nah, lalu teman-teman pasti punya cara sendiri kan buat menaklukkan ketakutan itu. Mungkin kalau misalkan dia yang takut hantu, mau ke dapur malam-malam pengen makan lagi misalnya, dia minta temanin sama kakaknya atau mungkin adiknya atau mungkin mamanya atau mungkin bapaknya atau mungkin kakek neneknya untuk nemanin dia ke dapur untuk mungkin ngambil makanan. Atau mungkin dia takut, ada banyak macam model ketakutannya. Ada yang mungkin takut takut dibuntutin orang kalau dia lagi sendirian di jalan. Nah, jadi ada banyak hal dan banyak cara juga setiap kita itu menyelesaikan ketakutan itu. Nah, teman-teman, dalam kisah ini pun bangsa Israel secara keseluruhan pada waktu itu, ketika mereka ingin keluar dari tanah Mesir, mereka juga mengalami ketakutan yang sangat dahsyat, teman-teman. Kenapa? Salah satu ketakutan yang paling besar dan yang paling mendasar dari bangsa Israel pada saat itu, mereka itu adalah budak pada saat itu di tanah situ. Dan bangsa Mesir pada saat itu adalah bangsa yang cukup maju peradabannya dari sisi ekonomi, sosial, dari sisi militer juga kuat, dan mereka posisi sebagai orang yang dijajah atau sebagai orang budak, orang buangan pada saat itu. Nah, namun ketakutan paling besar mereka itu adalah mereka takut ketika mereka keluar dari Mesir nanti bakal nggak bisa makan susah, dapat air susah, lalu untuk segala sesuatunya juga menghadapi bangsa-bangsa lain tuh ada tantangan baru lagi, mungkin bisa aja mati di tengah jalan atau kelaparan. Itu yang paling mereka takutkan, karena mereka mikir waktu mereka di Mesir mereka udah cukup makan, mereka masih bisa kumpul sama keluarga. Sedangkan ketika mereka akan keluar, mereka belum tahu tuh tanah Kanaan itu di mana, jalurnya di mana, lalu seperti apa kehidupan di sana. Kita akan ketemu dengan banyak suku, banyak bangsa lain yang tentunya kita akan berperang sama mereka. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang ada pada saat itu. Nah, tetapi hari ini tema materi kita hari ini kan aku disertai Allah. Akhirnya singkat cerita, Tuhan memilih Musa dan saudaranya Harun untuk memimpin bangsa Israel. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya bahwa Musa itu adalah orang Israel asli yang pada waktu pada zaman itu anak-anak kecil dibunuh, anak-anak laki-laki dibunuh, dan kemudian Musa salah satunya dibuang, diselamatkan, dihanyutkan ke air di sungai Nil. Dan kebetulan putri Firaun sedang mandi lalu menemukan Musa yang masih kecil, lalu mengangkatnya sebagai anak. Dan akhirnya Musa lahir dengan basic pendidikan, segala kekayaan, segala kehidupan sosial dan lainnya dididik dalam ilmu Mesir dan segala sesuatu yang ada di Mesir. Jadi Musa dipersiapkan dengan sangat luar biasa. Lalu kemudian dalam masa dewasanya Musa akhirnya ingat kembali pada sukunya. Dia punya hati untuk kembali ke suku bangsanya, yaitu ke bangsa Israel. Dan pada akhirnya dia kabur dan mengembara kurang lebih sekitar 3 tahunan di tanah Midian. Jadi di sana dia mempersiapkan diri juga. Tuhan menilik Musa kembali, dan pada akhirnya Tuhan memilih Musa bersama Harun, saudaranya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa kita itu disertai Allah? Kan tadi Musa tuh sebenarnya di awal-awal tuh Musa banyak komentar sama Tuhan ya.
dia bilang nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa-apa. Tapi dalam kisah ini ketika kita baca dengan saksama bahwa ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan itu selalu menyertai dengan cara yang sangat luar biasa, spektakuler, dan nggak terpikirkan oleh kita secara naluri manusia. Karena Tuhan ketika dalam perjalanan siang, Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel dari terik panas matahari. Lalu kemudian malam memberikan mereka tiang api untuk menghangatkan rombongan bangsa Israel yang ribuan orang ini. Lalu kemudian di sepanjang jalur perjalanan mereka Tuhan memberi mereka makan mana, lalu daging, dan banyak sekali keajaiban yang Tuhan buat dalam menuntun bangsanya keluar dari tanah Mesir. Dan itu merupakan penyertaan Allah yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman, ketakutan yang sangat besar itu yang dialami bangsa Israel itu akhirnya dipatahkan oleh kuasa Tuhan yang besar ini tadi, yang tak terduga, yang hebat, yang spektakuler, yang di luar nalar kita manusia. Dan itu mematahkan segala ketakutan yang ada, itu mematahkan segala keraguan mereka akan Tuhan, keraguan mereka akan penyertaan Tuhan. Jadi pada hari itu pula pun mereka percaya kepada Musa, percaya kepada Tuhan, dan Musa yang memimpin mereka. Nah, jadi teman-teman mungkin hari ini merasa takut dalam hal apa, misalkan mungkin takut ditolak sama lingkungan sosial karena mungkin teman-teman Kristen, agama Kristen, lalu mungkin teman-teman hanya kaum minoritas, atau mungkin teman-teman dari keluarga yang sederhana, yang kurang mampu, lalu teman-teman yang lainnya di sekolah orang-orang lumayan berada, jadi teman-teman takut ditolak dalam lingkungan sosial. Tenang teman-teman, jangan takut akan hal itu. Waktu perjalanan Musa tuh lebih jauh, lebih parah dari ini ketakutannya. Jadi kalau hanya sekedar ketakutan itu, teman-teman bisa patahkan itu dengan mengingat janji Tuhan bahwa teman-teman disertai Allah setiap saat. Ada istilah teologis itu Immanuel, atau Allah beserta kita, Allah besertaku. Jadi teman-teman kemanapun teman-teman berada, kemanapun teman-teman pergi, Tuhan itu selalu beserta dengan kita, asal kita sudah menerimanya di dalam Yesus Kristus, di dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya buat kita, yang rela mati menebus kita dari dosa-dosa kita yang jahat, menebus dari kehidupan kita yang fana, sehingga kita sudah menerimanya dan Allah itu beserta dengan kita. Oke, jadi hari ini teman-teman, kalau teman-teman masih dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, ingat bahwa Tuhan punya cara yang di luar nalar kita, yang spektakuler, yang pokoknya nggak bisa dipercaya deh kalau dengan cara pandang manusia. Caranya itu hebat, luar biasa, yang tak terpikirkan oleh kita. Jadi teman-teman ingat bahwa kita itu disertai Allah setiap saat, kemanapun kita pergi, manapun kita berada, dimanapun kita, Allah beserta kita. Dia Immanuel, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Ingat kisah ini, jadi kita diingatkan bahwa setiap hal yang kita lewati yang mungkin sulit, yang kita nggak tahu, atau mungkin kita merasa sendirian dalam kehidupan ini, nggak ada orang yang nemenin, ingat bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita, asal kita percaya dan hidup di dalamnya. Oke teman-teman, semangat, salam sehat, semoga tetap kuat dan tetap jaga imun, sehingga teman-teman tetap mampu bertahan di situasi ini. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan tanyakan lagi. Itu aja, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.